Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, bidang kebudayaan seksi kesenian. Bersama saya Herma dan narasumber saya hari ini ada Kak Sukur. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pian? Kabar baik. Alhamdulillah ya Kak ya. Jadi hari ini kita mau berbincang dengan Kak Sukur. Ini salah satu seniman dan juga budayawan, termasuk legend ya. Ini termasuk salah satu guru saya juga dulu yang mengajarkan kesenian dan kebudayaan dari Kalimantan Selatan. Kak Sukur. Iya. Kak Sukur, kita cerita-cerita sedikit lah tentang perjalanan karir Pian nih, terutama karir Pian di bidang mengangkat kesenian Kalimantan Selatan. Boleh tahu lah Kak, dari awalnya tuh kayak apa kisahnya? Iya. Jadi begini. Sekitar tahun 1994 waktu itu di Taman Budaya diadakan workshop Baik. selama kurang lebih 6 bulan waktu itu dengan materi 5 cabang seni. Nah kebetulan aku melihat itu ada timbul rasa kepingin waktu itu bergabung dengan materi sastra dan teater. Oke, baik. Sastra dan teater selama 6 bulan itu bergabung di workshop. Kemudian dari workshop itu tertarik lagi menuju ke seni tradisi. Jadi waktu itu ada Japin Carita, kemudian ada Mamanda, kemudian sastranya itu ada baca puisi bahasa Banjar. Baik. Dan Bagisa bahasa Banjar. Nah setahun kemudian di tahun 95 waktu itu Pak Bahtiar Senderta selaku kepala Taman Budaya, entah alasan apa beliau memilih aku untuk dilatih, yaitu materi Bapandung. Jadi sejak Bapandung, sejak itu kemudian sampai sekarang, dan alhamdulillah bisa jadi orang itu bisa eksis sampai sekarang ya. Berarti tadi dari tahun 94 ya, 1994. Wah luar biasa sekali. 94 tuh ulun masih halus Kak. Masih dihingsem ya orang Banjar tuh. Sidin sudah aktif berkarya. Oh jadi kada langsung ganal kayak inilah. Akadnya kan halus dulu ulun tuh hanyar ganal. Ini luar biasa sekali. Dari 94 coba kalau kita hitung itu sudah kurang lebih 20 tahun lebih lah. Iya. Pian melestarikan kesenian Kalimantan Selatan. Spesialnya itu Bapandung lah Kak. Sebelum Bapandung apa dulu Kak? Pernah apa aja? Sebenarnya ketika belum mengenal Taman Budaya waktu itu, ketika usia SMP kelas 2 itu sudah mengikuti berbagai lomba ya. Ada lomba baca puisi, ada lomba baca cerpen, lomba mendongeng, pidato dan sebagainya. Cuma ketika ke Taman Budaya itu yang menggeluti benar-benar lebih ke Bapandung tadi lah Kak. Iya. Nah Bapandung itu mungkin sebagian nih teman-teman yang nonton podcast kita tuh masih belum tahu Kak, Bapandung tuh apa gerang sebenarnya Kak? Mohon izin dijelaskan Kak Sukur. Jadi begini, ini model kayak di April. Mohon izin. Siap. Ya. Bapandung itu sebenarnya secara teoritis sudah ada sejak abad ke-18, 1800-an lah. Waktu itu cuma karena belum populer demikian, jadi Bapandung ini begini, menurut para orang tua Bahari itu, misalnya ketika ada pergelaran Mamanda, pergelarannya kan semalam suntuk. Nah, break antara jeda istirahat Mamanda itu tampillah Bapandung ini. Jadi Bapandung itu sebenarnya berkisah, tetapi dia menghidupkan tokoh itu. Jadi misalnya ketika istirahat itu kan Mamanda itu ada baju raja dipakainya, ada baju permaisuri dipakainya, ada misalnya babun atau gendang itu dijadikan meja segala macam. Nah, oleh orang-orang teoritis sekarang ini Bapandung itu dikatakan monodrama. Jadi dia main drama sendiri. Ceritanya ya bebas, ada yang 1001 malam, ada fabel misalnya, kemudian kekinian dan segala macam. Nah, yang perlu digarisbawahi, aku kira ada yang mengatakan bahwa Bapandung itu
stand up komedi Banjar. Nah, kayak apa tuh menurut ini dia? menurut aku secara teoritis ya tidak bisa disamakan. Pertama, stand up itu kan karena dikurung oleh ada kata-kata komedi. Betul. Ceritanya memang harus komedi. Harus lucu lah Harus kalah. lucu. Kemudian mohon maaf dalam tanda kutip, adab mereka ya tidak terlalu dijaga lah, karena itu kan curhatan orang barat sana, budaya barat. Nah, sedangkan budaya kita Pepandung itu materinya tidak hanya cerita komedi, Betul. bisa cerita legenda, dongeng segala macam, yang mana setiap seni tradisi tidak hanya Bepandung yang tidak bisa dipisahkan itu pesan moral, baik secara tersurat atau tersirat, selalu ada pesan moral. Baik, jadi tadi beda ya teman-teman yang nonton podcastnya kita. Sekarang lebih jelas ya Bapandung itu apa sih, dan itu beda dengan podcast kata Kak Syukur tadi. Mohon maaf, bukan podcast, tapi stand up tadi ya Kak ya. Yeah. Dan itu beda dengan stand up. Kalau stand up tuh lebih kepada komedi yang konyol-konyol kayak gitu. Yeah. Kalau Bapandung dia lebih memiliki pesan moral. Jadi ada isi yang disampaikan melalui ceritanya tadi lah Kak lah. Yeah. Inggi Kak Syukur, ulun anak Betakun, di dalam Bepandung sendiri pian adakah membina anak-anak atau seperti apa, atau kegiatan apa yang pian khusus nih untuk Bepandung? Ya, jadi begini, secara kegiatan Bepandung ini boleh menyebut nama badan ya. Jadi misalnya ada Balai Bahasa. Siap. Pernah mengadakan di samping dinas pendidikan kita sendiri, mengangkat Bepandung ini. Kemudian di Kalimantan Selatan itu kami sudah punya komunitas pemandungan. Jadi orang yang Bepandung itu dinamakan pemandungan. Terus sudah ada komunitasnya ya, Iya. teman-teman ya. Nah, kemudian juga anak-anak kecil ada yang kita latih sedemikian. Dari event workshop yang pernah kami adakan itu, sebenarnya bakat-bakat untuk Bepandung itu lumayan banyak. Hanya saja mungkin eventnya yang kurang. Eventnya, jadi misalnya ada ajang lomba atau apa segala macam, tapi komunitas pemandungan itu dengan semangat kemandiriannya mereka mengadakan kegiatan sendiri, baik di sekolah atau di kampus, selalu menyisipkan Bepandung, karena Bepandung ini tidak rumit, tidak seperti band misalnya atau kesenian lain. Dia cukup hanya satu orang dengan properti seadanya, tempat seadanya, udah bisa main lah. Sudah bisa main lah. Sudah bisa main. Dari tadi jar Kak Syukur, itu peminatnya untuk Pemandung ini, teman-teman semuanya itu sudah banyak. Kayaknya mungkin tadi sarana eventnya ya kalah, sarana acara itu masih kurang. Nah, mungkin bagi penggiat event di luar sana nanti bisa mengadakan acara. Kalau cuman sekarang kan banyaknya lomba fashion show misalnya kalah, masukinlah itu lomba Bapandung. Jadi sekalian kita melestarikan budaya, juga sekalian kita memberikan sarana kepada adik-adik kita tadi jar Kak Syukur, ada yang kecil juga kalah. Sudah suka Bepandung. Nah, terus tadi ada komunitasnya namanya Pamandungan. Inggi. Komunitas itu biasa sering kumpul di mana, Kak? Di Taman Budaya biasanya kita latihan di sana. Kemudian tapi juga mereka sudah kita bebaskan untuk melakukan kegiatan di ranah mereka sendiri, di sanggar-sanggar mereka sendiri. Jadi berkembang biak lah Pepandung itu. Jadi tadi untuk base campnya Pemandungan itu di Taman Budaya ya Kak Syukur ya. Tapi kesininya mereka lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan mereka sendiri. Jadi bebas aja untuk berkarya ya. Kak Syukur. Terakhir ulun minta pesan-pesan pian, gasan bebuhan kawan-kawan yang menonton sekarang, dan juga mungkin buat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Apa Kak? Untuk pemirsa yang nonton ini, terutama kalangan generasi muda, tidak hanya Bepandung, aku minta jangan malulah untuk menggeluti seni daerah. Yang jelas dengan menggeluti seni daerah itu kita mencintai bahasa kita, karena salah satu medianya adalah bahasa Banjar. Betul. Nah, kemudian kepada dinas juga aku pribadi mengucapkan terima kasih yang sudah ada sedemikian mengangkat kegiatan ini. Tapi kalau bisa diagendakan lah, minimal misalnya setahun sekali itu baik tampilan, parade ataupun lomba yang jelas menyangkut Bepandung ini. Kita seniman Pemandungan siap untuk membantu.
Baik, terima kasih banyak Kak Sukur sudah bersedia kita undang di podcast kesenian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, bidang kebudayaan dan juga bidang kesenian. Dan ini merupakan inovasi dari Kepala Seksi Bidang Kesenian ya, salah satunya ada podcast, terus juga ada yang namanya mobil kesenian keliling. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak telah menyaksikan podcast kami. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Sama-sama.